Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk perkuliahan daring ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang siklus hidup serangga vektor penyakit. Apa saja yang ada di serangga ini, siklus hidup serangga ini, ayo kita lihat. Jadi, siklus hidup serangga itu terbagi dua, ya. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna itu dimulai dengan telur, larva, pupa, dan dewasa. Atau dewasa, telur, larva, pupa, dewasa, karena dia siklus gitu ya. Dia merupakan suatu lingkaran hidup. Ya. Jadi yang metamorfosis sempurna ini contohnya nyamuk. Ya, nanti kita lihat bagaimana siklus hidup daripada nyamuk. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Ya, metamorfosis yang tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak melalui pupa, tidak ada pupa dia di situ. Jadi dia dari telur, kemudian nimfa, dan jadi dewasa. Nimfa itu dengan kata lain adalah anak, ya, anak dari serangga tersebut. Nah ini contohnya kecoa. Ya, mari kita lihat siklus hidupnya. Yang pertama ini siklus hidup nyamuk. Jadi yang dibahas pada kali ini adalah memang yang menyebabkan vektor penyakit, ya. Nah ya, mungkin kalian sudah pada tahu bahwa nyamuk itu banyak sekali dia sebagai vektor daripada DBD, kemudian malaria, kemudian filariasis atau kaki gajah, nah ya, cikungunya, dan banyak beberapa penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk ini. Nah, untuk sekarang kita mempelajari siklus hidupnya dulu. Mungkin sudah ada disampaikan oleh Pak Hajimi, tetapi karena ini pokok bahasannya tentang siklus hidup serangga vektor penyakit, maka akan saya sampaikan. Nah, yang pertama tadi siklus hidup nyamuk. Nah, ini daur hidup nyamuk, kebetulan ini Aedes aegypti, ya. Yang saya lihat tekankan adalah yang di sini. Ya, gambar di sini karena ini gambarnya bagus kan. Jadi saya mengambil nyamuk Aedes aegypti. Padahal semua nyamuk, ya, baik itu kulek, Anopheles, Mansonia, itu sama, ya. Jadi daur hidupnya adalah dimulai dari tadi. Nah, jadi telur, ya. Kemudian, tapi sebenarnya bukan dari telur, tapi banyak siklus hidup disebutkan itu telur. Padahal Allah itu menciptakan nyamuknya dulu, nanti baru dia kawin dan bertelur, ya. Jadi jangan tanyakan ayam dulu atau telur dulu. Bukan jangan tanyakan, boleh ditanyakan. Ya, jawabannya adalah ayam. Karena kalau telur nanti siapa yang ngeram? Nah, gitu ya kira-kira. Kita balik ke nyamuk, ya. Nyamuk tadi oke, kita mulai dari yang dewasa, kemudian dia bertelur, lalu telur ini setelah terkena air dia akan menjadi larva atau kita sebut jentik-jentik, ya, larva. Kemudian di larva ini dia ada instar, namanya instar 1, 2, 3, dan 4. Baru dia menjadi pupa. Jadi jentik-jentik ini ada instar 1, 2, 3, dan 4. Jadi bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Maaf. Nah, ya. Jadi setelah menjadi jentik, dia akan menjadi pupa. Dalam dia pupa ini dia tidak makan, ya. Dia tidak makan, lalu tidak lama kemudian dia akan menjadi dewasa. Ya. Di sini ada jadi dari telur sampai menjadi nyamuk. Jadi siklus ini memerlukan waktu 10 hari, ya. Membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari tergantung tadi cuaca, ya, keberadaan air dan sebagainya. Kemudian
Jadi umur nyamuk dewasa betina ini dapat mencapai 3 bulan. Kalau ada yang tanya nyamuk dewasa itu umurnya berapa, bisa mencapai 3 bulan. Nah ya, nah nyamuk dewasa juga membutuhkan darah untuk bertelur. Jadi dia ini sudah mengandung telur, dia misalnya udah kawin dan dibuahi, udah ada telur, tetapi dia butuh darah untuk proses pematangan telurnya, ya. Jadi kalau tidak ada darah, dia tidak matang-matang telurnya dan dia tidak letakkan. Nah ya, oke, itu siklus hidup daripada nyamuk, ya. Nyamuk, ingat ya, semua nyamuk sama siklus hidupnya seperti ini. Kita lanjut. Ini siklus hidup lalat. Lalat juga metamorfosisnya sempurna karena melewati telur, larva, pupa, dan dewasa. Ini telurnya dikeluarkan oleh nyamuk jantan, kemudian larvanya, kemudian ini nyamuk dewasa, kemudian bertelur, larva, kemudian pupa, ya, lalu menjadi dewasa. Kemudian kita lanjut kecoa. Nah, ini kecoa ini metamorfosis tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Dia dari kecoa dewasa dia bertelur atau OOTK. Di dalam OOTK ini banyak sekali terdapat anak kecoa atau nimfa, ya, anak kecoa yang masih bayi, yang masih halus ada di sini. Jadi telur kecoa, telur, kemudian nimfa, kemudian kecoa dewasa. Nimfa ini juga terdiri dari 3 instar, ya. Jadi 3 nimfa. Jadi nimfa 1, sorry ya, bukan instar ya. Instar untuk larva nyamuk. Tetapi untuk anak kecoa ini namanya nimfa. Jadi ada nimfa 1, 2, 3, kemudian dia baru menjadi dewasa. Ya. Jadi anak kecoa ini tidak bersayap, nanti seiring waktu dia tumbuh sayapnya. Oke. Nah, ini telur dan nimfa kecoa. Jadi ini telur. Telur ini bisa sampai 60 sampai 80 isi nimfa di dalam telur ini. Atau OOTK ini. OOTK isinya telur-telur kecoa ini. Ya, setelah itu dia keluar akan menjadi nimfa. Nimfa ini udah bisa berjalan-jalan, ya. Nimfa ini sudah bisa berjalan-jalan. Jadi kalau kalian ketemu nimfa, ya, itu sangat berbahaya sekali. Berarti dia punya teman-temannya, ya. Dia punya teman-temannya. Kalau kalian nemu kecoa dewasa, kecoa besar, bisa saja di dalam rumah itu ada 1-2 saja. Tetapi kalau kalian ketemu nimfa, wah, itu berarti di rumah kalian itu ada sekitar 80-an, ya. Itu paling banyak itu 80-an nimfa kecil-kecil ini. Nah, ya. Oke, slide-nya sudah habis. Kalian saya tugaskan untuk mencari. Nah, untuk mencari, oke. Di sini untuk nyamuk, ya, di siklus hidup nyamuk, telur. Kalian cari ini umur telurnya berapa hari atau berapa jam kalau ada jamnya, ya. Berapa hari, larvanya berapa hari, pupa berapa hari sampai dia menjadi dewasa, ya. Sampai dia menjadi dewasa itu berapa hari. Nah, ya, telur ini berapa hari. Kemudian di sini, ya, berarti telurnya untuk menjadi larva itu memerlukan waktu berapa, kemudian larva menjadi pupa berapa, pupa menjadi dewasa itu berapa. Sama dengan lalat, ya. Jadi dari telur dia menjadi larva itu berapa? Biasanya hitungan jam, ya, hitungan jam. Nah, kalian lihat berapa jam. Kemudian dari larva menjadi pupa ini berapa hari, ya. Itu tugasnya. Kemudian kecoa juga. Nah, kecoa dari OTK, jadi dari telur itu dia menjadi nimfa. Nimfa 1, 2, 3 itu berapa umurnya? Kemudian dia menjadi nimfa. Setelah menjadi nimfa dia menjadi dewasa berapa waktunya. Itu tugas kalian. Tugas kalian untuk hari ini.
Mungkin kalian mengeluh, kok Bu Uci ngasih kasih tugas terus ya. Jadi memang untuk metode daring ini sangat terbatas sekali karena pertemuannya jadi seperti ini. Jadi kalian diminta untuk lebih proaktif sebagai mahasiswa untuk mencari. Jadi tidak menelan mentah-mentah hanya slide ini saja belajarnya. Oke ya. Jadi tulis saja tangan, kemudian nanti difoto dan masukkan tugasnya ke kelas tugas di Google Classroom. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau ketelisut ngomongnya, tapi beginilah saya berharap kalian selalu sehat, dan pesan saya, jangan pernah bentak orang tua kalian karena itu sangat menyakitkan. Dan bila orang tua kalian sakit hati untuk 1 hari 2 hari ke depan masih sakit hati, otomatis orang tua kalian tidak ridho pada kalian, dan kalian juga bisa karena ada hadis keridhaan Allah itu ridhonya orang tua. Jadi orang tua ridho, Allah juga akan ridho. Ya. Jadi kalaupun hari ini atau kemarin ada kalian bentak dan menyakiti hati orang tua kalian, cepatlah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.